Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Fatailah Cilegon, dengan saya yang berbicara Berry Megana Fikri dan rekan saya Aris Chandri Huta Barat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah perancangan pabrik kimia 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prarancangan pembuatan 1,3 butadiena dari dehidrogenasi butana dengan kapasitas 75.000 ton per tahun. Di sini untuk memenuhi mata kuliah perancangan pabrik kimia 1 oleh Bapak Suhirman STMeng. Baik, langsung saja menuju ke penjelasan dari hasil laporan kami. Yang pertama, untuk presentasi ini didasari oleh latar belakang yang kemudian dilanjutkan dengan kapasitas prarancangan dari pabrik yang akan kami dirikan. Tentu setelah itu pemilihan lokasi pabrik dan data pemilihan proses. Kemudian spesifikasi bahan baku yang kami gunakan dan produk yang kami hasilkan. Kemudian yang keempat ada uraian proses. Setelah itu ada spesifikasi alat proses. Secara keseluruhan ya, ini saya jelaskan dulu. Kemudian ada utilitas dan manajemen perusahaan. Setelah itu ada analisa perhitungan ekonomi dan terakhir ada kesimpulan. Di sini yang akan kami presentasikan dahulu sebatas hanya sampai bab 2, yaitu di mana sampai di neraca massa total. Yang pertama, selanjutnya untuk mulai latar belakangnya. Di sini perkembangan industri saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, khususnya dalam industri petrokimia, yang mana industri itu merupakan penunjang dari negara kita supaya untuk lebih maju ke depannya. Yang salah satu industri yang memiliki proses yang sangat baik dan sangat besar di Indonesia untuk di masa depan yaitu industri karet sintetis. Di sini kami mengambil pembuatan 1,3 butadiena, yaitu banyak sekali penggunaannya dalam industri, yaitu seperti pada industri sintetis stiren butadiene rubber SBR dan polybutadiene rubber PBR, yang mana akan dimanfaatkan untuk pembuatan ban mobil, yang mana industri otomotif di Indonesia sangatlah besar peluangnya dan terus berkembang semakin hari ke depannya. Tentunya dalam pembuatan pabrik ini begitu banyak kegunaan butadiena yang diharapkan produksi dalam negeri akan terus meningkat agar memenuhi kebutuhan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan nasional dan akan menunjang untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Yang mana diharapkan adanya dengan pembangunan pabrik butadiena di Indonesia ini menjadi faktor pendorong dalam pengembangan hilirisasi industri, terutama dalam industri karet di Indonesia. Ya, itulah latar belakang yang kami ambil, makanya laporan ini kami buat. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai kapasitas prarancangan. Di sini dalam menentukan kapasitas prarancangan kami yang pertama adalah yang kami lakukan merupakan prediksi kebutuhan pasar Indonesia, yang mana prediksi pasar Indonesia atas kebutuhan ini kita ketahui ya. Kemudian untuk ketersediaan bahan bakunya sendiri yang akan kami usung, kemudian ada kapasitas minimum pabrik yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada penetapan kapasitas produksi yang bisa kami tentukan dari analisa-analisa sebelum yang kita lakukan. Nah, untuk menentukan kapasitas prarancangan yang akan kita tentukan dari kelompok kami mengambil survei data dari Badan Statistik Nasional dalam 6 tahun ke belakang, di tahun 2017 sampai 2022 ya. Di sini untuk jumlahnya di tahun 2017 ada di 24 juta, kemudian meningkat di tahun 2018 ada di 27 juta, akan meningkat terus selama tiap tahunnya dalam jumlah kilogram maupun ton. Nah, di sini pertumbuhannya secara garis besar terus meningkat dari 10%, 4%, 5%, 4% dan juga 6%, sehingga rata-rata yang dihasilkan dalam pertumbuhan ekonomi 6 tahun ke belakang kemarin, pertumbuhan ekonomi untuk industri ini sekitar 6%. Nah, dari data tersebut kita masuk ke dalam perhitungannya, yaitu di mana jumlah impor pada tahun 2029 yang akan kita rancangkan nanti, yaitu berdasarkan yang kita buat ada di angka 49.900
4,328 ton per tahun. Yang mana data ini didapatkan berdasarkan dengan kenaikan rata-rata impor sebesar 10%. Diketahui perkiraan nilai impor pada tahun 2029 yaitu sebesar yang sudah kita ketahui tadi 49.000 ton. Maka untuk jumlah M ekspornya di angka 0,5 dari M tadi. Dari perhitungan tersebut didapatkan kapasitas pabrik barunya sekitar di angka 100.000 ton per tahun. Nah, dengan pertimbangan hasil ini kita untuk membangun di tahun 2029 ini nanti kita ambil sekitar 75% dari kapasitas yang diperlukan oleh pabrik baru, yaitu kita dapatkan di angka 75.000 ton per tahun. Nah, maka itulah yang menjadi dasar kita untuk kapasitas dari pabrik 1,3 butadiene ini. Kemudian untuk lokasi pabrik, di sini lokasi yang akan kita bangun yaitu di kawasan industri estate Cilegon atau Kiek di Cilegon, Banten. Yang mana yang pertama untuk ketersediaan utilitas di sini sangat bagus. Kita bisa mendapatkan dari perusahaan Krakatau Tirta Industri, yang mana banyak supply yang kita bisa dapat. Kemudian ketersediaan bahan baku di Cilegon juga kita bisa dapatkan dari Chandra Asri Petrochemical yang sangat dekat di daerah Anyer, dan juga yang baru-baru ini sudah berjalan yaitu di Lotte Chemical Indonesia di daerah Merak. Tentunya sangat melimpah untuk bahan baku. Kemudian untuk pemasaran produk kita terletak di dekat pelabuhan, ada di Ciwandan, ada di Pelabuhan Merak, dan yang mana nanti untuk pemasarannya sangatlah mudah untuk akses kita menjual keluar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu ada tenaga kerja, yaitu serapan tenaga kerja di sini banyak sekali universitas yang unggul, yaitu seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta, banyak lulusan-lulusan yang mumpuni untuk menunjang berdirinya atau berkembangnya perusahaan kita nanti. Kemudian untuk fasilitas transportasinya tentunya sangat mudah karena kita dikelilingi oleh pelabuhan, dan juga kita tidak jauh dari pusat kota, ibu kota yaitu Jakarta, dan juga ada bandara di situ yang kemungkinan akan memudahkan untuk jalur-jalur yang akan dicapai. Nah, lalu dari industri yang kita bangun ini, bahan baku yang akan kita gunakan yaitu berupa N-butana, yang mana memiliki rumus molekul C4H10 dengan berat molekul 58,123 gram per gram mol. Wujudnya berbentuk gas, kemurniannya di angka 98%, yang berupa N-butana yang memiliki impurities dari I-butan itu sebesar 2%. Kemudian produk bahan baku sampingnya yaitu kita menggunakan katalisator kromia alumina yang memiliki bentuk pelet silinder yaitu berbentuk padatan, yaitu memiliki komposisi 80% alumina dan 20% kromia. Itulah bahan baku utama dan penunjang yang kita perlukan untuk memproses 1,3 butadiene ini. Nah, produk utama yang kita hasilkan yaitu 1,3 butadien atau 1,3 butadiene ini memiliki rumus molekul C4H6 dengan berat molekul 54 gram per mol, memiliki fase gas, tidak berwarna, baunya khas aromatik ya, seperti bensin. Kemudian kelarutannya sangat larut dalam aseton, eter, dan etanol. Nah, di samping produk utama kita juga ada produk samping, yaitu berbentuk hidrogen, memiliki rumus molekul H2, berat molekulnya 2 gram per mol, berbentuk gas, tidak berwarna, tidak berbau, dan komposisi yang dihasilkan yaitu 99,95%. Nah, lalu kita masuk ke dalam proses engineering flow diagram dari perancangan pabrik 1,3 butadiene ini dengan kapasitas 75.000 ton per tahun dari N-butana. Nah, di sini lebih rincinya dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Aris Chandri Huta Barat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan daripada proses engineering dari perancangan pabrik 1,3 butadien dari N-butan. Di sini dapat kita lihat N-butan kita peroleh dari beberapa pabrik seperti Chandra Asri, Lotte Chemical Indonesia, ataupun Markelenji yang ada di Kalimantan. Sementara
untuk feed atau bahan baku itu akan disimpan di tangki bahan baku feed storage itu di tangki 1. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemanasan dengan menggunakan heat exchanger. Di sini heat exchanger dengan menggunakan pemanas yaitu berupa gas buang daripada furnace. Artinya memanfaatkan gas buang dari furnace yang memiliki temperatur yang lumayan tinggi. Dari feed storage itu temperatur daripada hidrokarbon 30 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan dengan heat exchanger menaikkan temperatur menjadi 120 derajat Celcius pada tekanan 15 atm. Selanjutnya hidrokarbon akan dilewatkan melalui tubing-tubing yang ada di furnace. Di sini bertujuan untuk meningkatkan temperatur daripada hidrokarbon itu sendiri supaya proses hidrogenasi di reaktor akan sempurna, yaitu outlet daripada furnace itu dengan temperatur 627 derajat Celcius pada tekanan 20 atmosfer. Selanjutnya, hidrokarbon yang telah dipanaskan dengan temperatur 620 derajat Celcius itu akan dikirimkan ke reaktor. Nah, di sini akan terjadi proses dehidrogenasi antara N-butan dengan menggunakan katalis. Adapun katalis yang kita gunakan di sini adalah kromia alumina. Dengan bantuan katalis kromia alumina, maka akan terjadi proses reaksi antara N-butan dengan menghasilkan C4H8 tambah H2. Kemudian reaksi keduanya C4H6 plus hidrogen atau H2. Selanjutnya outlet daripada reaktor itu akan dialirkan ke heat exchanger untuk diperoleh atau untuk menurunkan temperatur daripada produk hidrokarbon yang outlet daripada reaktor. Sebelum kita alirkan ke heat exchanger, reaktor sendiri itu akan dijaga temperatur dengan standar temperatur 627 derajat Celcius untuk menjaga reaksi itu sempurna di dalam reaktor. Caranya dengan melakukan jacketing terhadap reaktor tersebut. Jacketing di sini digunakan steam untuk menjaga temperatur di reaktor. Kemudian produk atas daripada reaktor itu akan dikondensasikan dengan menggunakan dua exchanger. Hal ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kondensasi daripada hidrokarbon tersebut. Selanjutnya hidrokarbon plus hidrogen yang keluar daripada reaktor akan dipisahkan di separator atau separator 1. Di separator sendiri akan terjadi pemisahan antara hidrokarbon dengan hidrogen yang dihasilkan dari proses reaksi di reaktor 1. Adapun untuk produk atas atau outlet top outlet daripada separator itu adalah hidrogen. Hidrogen ini adalah produk samping atau hasil reaksi daripada N-butan. Hidrogen akan menjadi top outlet daripada separator, kemudian dilewatkan dengan heat exchanger atau pendingin. Di sini fungsinya didinginkan untuk proses penyimpanan daripada hidrogen itu sendiri. Artinya dengan suhu normal 30 derajat Celcius dengan tekanan 15 atmosfer, hidrogen tersebut dapat disimpan dalam bentuk liquid. Kemudian bottom outlet atau produk bawah dari separator di sini adalah hidrokarbon atau C4H6 yang kita peroleh dari hasil reaksi di reaktor.
Selanjutnya hidrokarbon tersebut akan dikirimkan ke menara destilasi. Menara destilasi di sini berfungsi untuk memisahkan 1,3 butadien dengan komponen hidrokarbon, supaya kita memperoleh tingkat kemurnian daripada 1,3 butadiena yang kita harapkan, yaitu 99,5%. Di dalam proses destilasi, pada menara destilasi ini akan terjadi proses pemisahan berdasarkan titik didih, di mana pada bottom menara destilasi akan dipanaskan dengan menggunakan reboiler. Reboiler sendiri dengan menggunakan steam sebagai pemanas untuk memperoleh titik didih daripada 1,3 butadiena, sehingga kita memperoleh 1,3 butadiena yang dengan kemurnian yang tinggi 99,5%. Selanjutnya top product atau 1,3 butadiena dari menara destilasi akan dikirim melewati kondenser. Kondenser di sini berfungsi untuk mengkondensasi 1,3 butadiena produk supaya dapat disimpan atau dijual nantinya dengan kondisi temperatur 30 derajat Celcius dengan tekanan 15 atm. Melewati dari kondenser akan dikirim ke separator drum atau reflux drum. Di sini fungsi reflux drum adalah untuk sebagai pengumpan untuk membantu meningkatkan purity daripada 1,3 butadien. Oke. Selanjutnya dari reflux drum, produk 1,3 butadien akan kita simpan di tangki penyimpanan 1,3 butadien atau tangki nomor 3 dengan melewati kondenser, supaya penyimpanan 1,3 butadien dalam bentuk liquid temperatur 30 derajat Celcius dengan tekanan 15 atm dapat sempurna. Adapun produk bawah atau bottom product dari menara destilasi di sini adalah heavy komponen daripada proses pemisahan hidrokarbon di menara destilasi. Selanjutnya heavy komponen dari menara destilasi ini akan dijual atau diolah kembali di WWTP atau dijual ke organisasi pengolahan limbah atau perusahaan pengolahan limbah. Kemudian kami akan menjelaskan sedikit tentang neraca massa dari proses perancangan pabrik 1,3 butadiena yang kami lakukan dengan kapasitas 75.000 ton per tahun dari N-butana. Adapun neraca massa total yang dapat kami hitung dari proses prarancangan pabrik 1,3 butadiena dengan kapasitas 75.000 ton per tahun adalah sebagai berikut, di mana untuk feed yang kami gunakan atau N-butan yang kami gunakan untuk proses produksi itu adalah sekitar 11,3 ton per jam untuk memperoleh produk atau di aliran kelima 8,5 ton per jam. Adapun pada aliran pertama feed masuk dengan kapasitas 11,3 ton per jam. Kemudian pada aliran kedua itu akan terjadi pemanasan di furnace. Kita akan memperoleh berbagai macam hidrokarbon seperti C4H10, C4H8, C4H6 ataupun hidrogen. Selanjutnya untuk di aliran 3 itu hidrogen yang diperoleh dari hasil reaksi di reaktor
sebesar 642 kg per jam. Kemudian di aliran keempat itu di feed yang masuk ke menara destilasi itu sebesar 10,7 ton per jam. Pada aliran kelima itu sebagai top produk dari menara destilasi sebesar 8,5 ton per jam, di mana di sini kita peroleh untuk produk 1,3 butadiene dengan konsentrasi 99,5% itu sebesar 8,35 ton per jam. Untuk heavy product atau bottom product dari menara destilasi diperoleh 2,1 ton per jam dengan purity 1,3 butadiene 265 kilo per jam atau 0,2 ton. Demikian presentasi kami tentang prarancangan pabrik 1,3 butadiene dengan kapasitas 75.000 ton per tahun dari feed atau bahan baku N-butan. Apabila ada koreksi ataupun yang kurang jelas dalam pemaparan kami bersedia menerima saran untuk perbaikan ke depannya. Apabila kami mempunyai kesalahan dalam pengucapan kata, sebelumnya kami memohon maaf. Terima kasih.